reinforcement ini menyentuh kata gatal ini gurunya. Kan? Oke, nah, bagus ya. Nah, gitu. Wadas. Kadang-kadang dikedipin. Nah itu Sir, aneh Sir. Atau khususnya untuk yang negatif. Kan ribut di situ. Ya, tapi jangan terkesan gede ya. Kamu dia. Atau gini. Yaitu jangan gini. Yang gede Kan ngasih kode kalau bersuara ribut kita. Misalnya lagi presentasi, Ilham misalnya. Atau ini negatif reinforcement ini. Ya. Atau kalau guru itu cukup dengan melihat ribut kan? Wow, bergetar. Ya, kan kalau nah ini yang pegang-pegang tadi hati-hati, tolong hati-hati nanti dianggap pelecehan. Laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Kalau sama-sama laki-laki nggak apa-apa. Megang kepala juga hati-hati. Teman saya mau kasih negatif reinforcement upacara. Ribut dia lagi amanah. Dipegang sebentar ya. Dari belakang teman saya guru bahasa Inggris. Dipegangnya begini kepala dari belakang. Wih diem. Anak polisi. Melapor dia bilang gua dipukul gua. Bapaknya datang. Tidak konfirmasi lagi, tanya dulu ini benar gak gimana. Hati-hati. Padahal begini gitu ya. Ya mungkin tidak begini, mungkin begini lagi ya atau gimana ya. Tapi kan tidak dipukul maksudnya. Hati-hati, itu negatif reinforcement. Hati-hati. Sentuh menyentuh itu hati-hati. Verbal non verbal, saya pikir materi ini mudah dicerna, tidak ada masalah. Tadi pertanyaannya apa? Sorry, belas dari jawab tadi Sir. Atau boleh nanya yang bagian apa? Thread tadi. Itu kan Sir, tadi kan disempet mention kalau seandainya misalnya siswanya itu ribut kayak kata Fadil tadi, terus dikasih tugas tambahan. Nah, terus kalau seandainya sudah diem dibilangin kayak ya udah karena udah kerja sama semua, tugasnya Bapak tarik. Nah, itu tuh gimana Sir ngebikinnya biar nggak terkesan kayak ancaman, karena kan bikin males ya, atau juga siswa tuh jadinya kayak meremehkan omongan guru gara-gara kayak diancam terus gitu Sir. Makanya kan di awal kelas itu ada kesepakatan, misalnya terlambat. Kalau ribut di kelas bagaimana? Kalau ribut di kelas nanti dapat hukuman berupa apa? Tugas tambahan. Kalau tidak mengumpul tugas, nanti misalnya membuat apa misalnya? Tugasnya apa misalnya? Membuat ringkasan ini setengah halaman. Kalau dia tidak ngumpul menjadi 2 halaman. Itu disepakati di awal. Di awal pertemuan disepakati dulu. Termasuk tadi tugas tambahan bagi yang tidak memperhatikan, tidak mengerjakan. Kalau saya sebaiknya diselesaikan dulu itu. Sudah selesai, tugas itu selesaikan. Dan tugas tambahannya jangan dalam kelas. Kalau sedang belajar, kalau dikasih tugas tambahan dalam kelas, kan kita sedang belajar. Halo, Yes. kan sedang belajar nih. Karena ribut dikasih tugas tambahan. Tugas tambahannya nanti kerjakan di rumah. Dan itu harus diselesaikan agar ada efek jerah. Ya. Termasuk memberi hadiah. Ya, jangan setiap saat memberi hadiah. Satu tidak bagus, nanti dia adiktif. Adiktif itu kecanduan. Kalau candu kan kalau tidak ada hadiah tidak mau bekerja dia. Ya. Jadi tidak ada elemen of surprise-nya. Nah, kan kita harus ada surprise-nya. Bilang saja nanti di awal-awal kelas. Nanti sekali-sekali Bapak kasih ini loh, kasih hadiah kejutan buat yang bisa menjawab, nilainya kuisnya bagus, gitu ya. Diberikan apa lah misalnya. Nah, kalau setiap saat, satu tadi ediktif, kedua bolong dompet gurunya. Kan guru harus beliin hadiah tuh. Benar nggak? Benar. Guru kan? Nah. Jadi guru tuh memberi Siti, bukan minta-minta dengan siswa. Guru SD. Besok kan lagi rapor kan? Anak-anak
besok kan kita bagi rapot ya. Nanti kasih tahu sama ibu, sama bapaknya kalau mau kasih hadiah, jangan jilbab terus ya. Atau jangan jilbab semua. Kalau jilbab semua kan 30 orang ibu, 30 jilbab ibu mau apakan? Ada yang begitu. Banyak. Bukan ada Sir. Anak-anak, besok kita bagi rapot ya. Oke, bilang orang tuanya untuk hadir tepat waktu. Tidak usah bawa apa-apa. Ya, bilang sama bapak ibu, bapak dan ibunya tidak usah bawa apa-apa. Bapak ibunya datang untuk mengambil rapot. Cukup. Ibu sangat senang datang tepat waktu. Udah. Lo? Bentar. Tadi ini saya menjelaskan bukan meminta hadiah. Memberi hadiah, bukan meminta hadiah. Nailah. Ya. Jangan minta hadiah. Nggak boleh. Nah, kalau dia udah sukses, Naila ini udah sukses gitu ya, udah tamat dari sini ya, udah S2, sudah jadi dosen. Ketemu saya di jalan, saya lagi makan bakso, tiba-tiba, Pak, baksonya sudah saya bayarin yang saya duluan. Nah, saya alhamdulillah saya terima itu. Tapi kalau sekarang dia beliin saya bakso, tidak akan saya terima, karena kita ada power relationship, ada hubungan kekuasaan. Anda itu cenderung akan nurut dengan perkataan saya, karena Anda berada di bawah saya 2 tingkat di atas Anda. Kalau saya bilang A, Anda akan ikut. Benar kan? Nah itu nggak boleh. Di Amerika itu orang mau pacaran boleh, mau pacaran dengan siapa saja boleh, tapi aturannya jelas. Dosen tidak boleh pacaran dengan mahasiswanya. Kalau kedapatan berhenti. Di Amerika boleh dia nak cewekan, nak ngaman, boleh, terserah. Tapi ada syarat, misalnya di kampus tidak boleh cewekan sama, bukan sama dosen, dosen sama siswanya. Mahasiswa. Kalau nak sama-sama dosen majulah. Dengan mahasiswa boleh. Saking dijaga itu. Gitu juga ya. Bimbingan skripsi, sekali bimbingan harus bawa jeruk, bimbingan lagi bawa itu. Nggak boleh dosen begitu. Nggak boleh. Ya. Kalau ada dosen seperti itu Anda hindari. Pak lagi tidak tamat kami. Nah itu susah juga memang kan. Makanya dia bisa ngancam. Kalau nggak cepat merambat ini bimbingan ini. Nah, media nggak cepat merambat ini. Nah cepat. beli Cepat nih harus ngertilah kau. Nah tidak boleh kayak gitu. Oke. Hadiah tadi ya. Kadang-kadang misalnya Anda keluar kota, beli oleh-oleh ya, keluar kota ya, misalnya ke Medan. Anda kan ngajar nih, jalan-jalan keluar kota dengan tugas, beli oleh-oleh, stiker Medan kayak ini, beli 5 ekor. Nanti jadikan hadiah surprise buat yang kuisnya bagus. Wih bangga dia itu siswa. Ya Allah dari Medan. gemoy. Seneng dia. Oke, nah kamu nanya apa sih? Peningkatan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Nah, tapi kan Sir, kalau misalkan dia di siswa itu terkadang di kelas 5 sama kelas 6 itu kan membuat guru tuh kesal. Nah, bagaimana Sir membuat penguatan yang kita lakukan tuh biar meminimalisir kita tuh kayak terkesan tidak marah sama Rio, tapi karena tuh emang benar-benar buat kesel, apalagi kelas 5 kelas 6. Dan memang anak SD memang begitu, nanti kan Iya, Sir. begitu. Nah, penguatan yang tidak terkesan negatif sama siswa tuh kayak mana dan variasi apa yang kita sampaikan ke siswa itu. Jadi pertama, anak SD, anak kecil itu children are active, eager, and noise. Active, eager, noise. Jadi biasakan Anda dengan itu. Kalau dia riuh, ribut, silakan diarahkan. Fokusnya diarahkan. Anda deketin. Nak, perhatikan dulu ya. Ibu akan menjelaskan ini. Sudah agak lelah, paling 10 menit dia lelah, ribut, perhatiannya ajak main-main. Tepuk tangan, nyanyi. Kembali lagi belajar, nggak bisa aja 30 menit kamu hantam dengan pelajaran anak kelas 1, kelas 2 itu. Ya, penguatannya yang ini tadi. Ditepuk tangan, dideketin, ya. Suruh maju ke depan ya kalau yang ribut. Coba kamu yang pimpin ya. Atar, kamu yang pimpin tak, coba. Bisa begitu. Begitu. Ya, anak-anak
active, eager, and noise. Aktif, eager itu semangat, noise ribut. Iya. Sudah, itu baik kuncinya. 4 prinsip tadi. Diajak main. Materi tidak bisa lebih dari 10-15 menit ya, dihantam terus materi-materi. Harus ada main-mainnya. Makanya anak SD kalau kelas 1 cuma 2 jam, 3 jam dia sekolahnya. Anak SD 2 jam. 2 jam ya? 2 jam atau 3 jam. Kayak karena begitu. Dan main-main. Belum ada PR di rumah kalau di Amerika. Anak TK itu. Nah, ngasih tahu. Oh iya lewat ya. Enggak, Sir. Itu negatif reinforcement. Enggak, Sir. Emang nggak sengaja aja, Oke, Sir. waktunya habis ya. Iya. Ya. Iya. Minggu depan keterampilan Siapa kelompok 6?